Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Ketemu lagi dengan saya, kawan-kawan sekalian, melalui channel Wartawan Cilik SDN 87 Ambon. Kali ini saya ingin berbagi ke kawan-kawan sebagai langkah antisipasi kita sejak dini menyiapkan brosur atau flyer kaitannya tentang penerimaan siswa baru atau resminya disebut dengan PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru. Oke, kali ini saya tidak menggunakan software-software yang profesional yang memang membutuhkan skill untuk kita membuat flyer atau banner, ya. Cukup menggunakan Microsoft Office PowerPoint yang nantinya tanpa diinstal di laptop kawan-kawan sekalian sudah ada, ya, pasti ada, dan tinggal kita manfaatkan aplikasi ini. Kita akan buat flyer PPDB atau brosur untuk promosi sekolah pada penerimaan siswa baru. Oke, langsung aja. Di sini saya menggunakan PowerPoint. Kawan-kawan silahkan buka PowerPoint. Ya, pilih template kosong aja, ya. Untuk mendesain brosur atau flyer, kita bisa menggunakan PowerPoint versi 2010 bisa, 2013 juga bisa. Di sini saya menggunakan 2016. Tapi saya sarankan alangkah baiknya menggunakan versi yang di atas karena fitur dan kapasitasnya berbeda dengan versi-versi yang lama. Oke, ya. Nah, ini layar slide pertama, ya. Slide ini silahkan Bapak Ibu setting dulu ukurannya. Untuk menyeting ukuran slide, ya, silahkan Bapak Ibu ke desain. Kalau yang di Office 2016 di desain, nanti yang versi di bawahnya atau versi lebih dari 2016 disesuaikan, ada, ya. Oke, di sini ada slide size. Kita akan mengatur pengaturan, ya. Pilih custom slide size. Tentukan tinggi lebar dari flyer yang akan kita buat. Contohkan di sini saya akan membuat dengan bentuk portrait, ya. Tingginya 7, sementara oke, ya. Oke, 7, 5. Oke. Ya. Oke, seperti itu. Ini ukuran flyer yang ingin saya buat, ya. Contoh flyer ini flyer sederhana, kawan-kawan sekalian. Bukan flyer profesional, tapi lumayan, hasilnya tidak kalah jauh dengan flyer-flyer profesional yang dibuat pada software-software yang lebih, atau software-software yang desainernya untuk grafik atau multimedia, ya. Oke, ini layar kosong kita. Saya sarankan kawan-kawan sebelum kita memulai membuat flyer, minimal kita sudah ada bayangan konten apa yang akan kita masukkan, terus bentuk, warna, dan modifikasinya nanti seperti apa, sudah ada bayangan. Bahan-bahannya sudah kita siapkan. Contoh seperti ini, ya. Ini, ya, saya udah siapkan beberapa gambar yang nanti akan menjadi bahan saya, ya, untuk membuat flyer ini, sehingga pada prosesnya nanti kita tidak ribet. Oke, yang pertama silakan nanti kawan-kawan menyesuaikan dan berkreasi sesuai dengan keinginan masing-masing, karena
untuk membuat desain sebuah flyer, yang dibutuhkan itu di samping skill juga adalah nilai kreasi kita, ya, nilai seni kita, bagaimana kita berimajinasi sehingga flyer itu bisa diterima banyak orang dan menarik dilihat, ya. Oke, yang pertama kita yang sederhana aja, di fasilitasnya ada di PowerPoint, ya. Saya mencoba menginsert yang biasa kita gunakan untuk membuat kotak, ya, bulat dan sebagainya. Di sini saya menggunakan flow chart, ya, seperti itu, ya. Kemudian coba balik, ya, misalnya diinginkan bukitnya di kanan, ya, contohnya seperti ini. Desain sederhana aja, ya. Kemudian sedikit saya memodif. Di sini kita bisa memodif shapes yang sudah ada. Caranya tetap di menu format, ya, tab format, kemudian edit shape, edit point, ya, diklik. Saya ingin bukitnya agak tinggi sedikit, seperti itu, ya. Oke, naikkan ke atas, ya. Kemudian saya ingin di dalam objek ini ada gambar sekolah, ya. Silakan nanti disesuaikan sesuai kebutuhan kawan-kawan. Kita masukkan lagi gambar sekolah, ya. Contoh aja ini, ya, kita letakkan di belakang, ya, gambar di belakang objek seperti itu. Kemudian gambarnya diklik, kemudian sambil tekan kontrol, ya, untuk menyelek atau memblok kedua gambar ini, ya, supaya terselek. Bisa dengan cara tekan satu untuk gambar, yang kedua sambil tekan kontrol sehingga muncul tanda tambah, ya. Kita tekan lagi objek, ya, berarti dua gambar dan objek ini sudah terselek. Ini bentuknya bisa dilihat. Nah, atau bisa dengan cara select seperti ini, ya. Oke, jika sudah, ya, kita klik format. Di sini ada merge shapes, lalu kita buat menjadi intersect. Ulang, format, ya. Saya ulang, ya, diklik gambar dan objek, kemudian format, ya, format yang pertama merge shape, kita pilih intersect, ya. Hasilnya seperti ini. Gambar kita akan mengikuti bentuk objek shape yang kita masukkan tadi, ya. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu bermodifikasi, ya, memodifikasi flyernya sesuai keinginan kawan-kawan sekalian. Contoh di sini saya masukkan segitiga, oke, ya. Setelah itu saya beri warna untuk orange, ya. Garisnya dihilangkan,
Oke. Ya, selanjutnya ini bisa dibuat ya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ini di copy menjadi dua. Bisa tekniknya bisa tekan kontrol sambil muncul arah panah seperti ini, tambah ada tanda plus di kursor, kita tarik. Bisa juga copy paste ya, bisa meratakan. Saya rubah gambar ini dengan warna agak gelap ya, kemudian mungkin perlu diperbesar atau sampai di bawah aja, nanti ditutupi ada bar di bagian bawah ya. Setelah itu kawan-kawan bisa masukkan, saya contohkan, saya masukkan ya segi 4 atau persegi panjang di bawah, kemudian saya beri warna hijau misalnya ya. Sudah mulai nampak layar ya, dan kita tinggal mau masukkan teks aja ya. Yang pertama mungkin ya, saya ingin memasukkan di sini ada kotak ya, atau ada logo-logo yang berkaitan tentang PPDB, karena ini online. Saya siapkan mungkin seperti ini. Ini bisa di download di internet ya, bergambar seperti ini ya. Oke, mungkin logo sekolah. Sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa ini hanya dasar yang saya bagikan kali ini. Untuk desain player yang lebih profesional, nanti pada video-video selanjutnya akan saya kembangkan, yang nanti kita akan modifikasi dengan beberapa aplikasi desainer ya. Ya, setelah itu saya masukkan teks, insert text box ya. PowerPoint itu masukkan teks lewat text box, jangan di dalam, saya sarankan di luar ini dimasukkan ya. Diketik dulu contoh nama sekolah saya. Oke, gambar-gambar ini kita masih menyesuaikan dengan teks nanti, jadi belum final ya. Seperti itu. Hanya saya perbesar font stylenya seperti itu. Ya, oke, diatur posisinya misalnya ya. Kemudian saya tambahkan lagi teks di bawahnya, mungkin contoh aja ini saya masukkan moto sekolah.
Oke, bisa dikasih italic atau dikasih miring. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa objeknya belum final, kita nanti menyesuaikan lagi dengan teks. Jika ada kelihatan kosong seperti ini, ya, disesuaikan. Oke, seperti itu. Nah, mungkin di kuning ini kita akan masukkan tanggal penerimaan siswa baru. Seperti tadi, insert text box. Contoh 16 sampai 29. Seperti itu. Saya masukkan text box lagi untuk bulan. Oke, hurufnya saya sesuaikan, misalnya ya. Nah, kemudian di kolom biru, ya, kolom biru ini biasanya ada program unggulan sekolah yang ditampilkan pada flyer atau brosur PPDB untuk menarik perhatian publik atau orang tua siswa, atau sebagai bahan informasi awal bahwa sekolah kita itu jalannya seperti ini, ya. Oke, di kiri ini saya mencoba untuk memasukkan program unggulan, dan di kanan yang berwarna biru ini visi dan misi sekolah, mungkin seperti ini. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, angka baiknya bahannya kita sudah ketik dulu, kita sudah siapkan seperti ini, termasuk ini, ya, link yang nanti akan menjadi alamat pendaftaran online. Nah, kemudian ini program unggulan dan beberapa yang akan saya masukkan ke dalam flyer. Oke, saya kopikan dulu yang pertama untuk program unggulan. Kembali masukkan text box, ya, dipastikan di text box, ya, seperti ini. Misalnya ingin saya masukkan di sini, ya. Ini hanya contoh saja, nanti silakan kawan-kawan menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Ya, saya beri judul saya program unggulan. Oke, dipilih font size atau font tipe yang menarik.
seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan visi misi sekolah di kotak yang berwarna biru, sama seperti tadi. Bahannya sudah saya siapkan. Di copy paste saja ke PowerPoint. Kemudian diedit. Ya, seperti itu. Misalnya di bagian bawah saya akan mau masukkan informasi pendaftaran untuk PPDB-nya. Kembali menginsert text box, kita tuliskan informasi pendaftaran, disesuaikan dengan kolom ya. Iya. Silahkan dipilih font tipe supaya kelihatan cantik. Saya akan memasukkan gambar, mungkin gambar ini ya, gambar klik, atau nanti kawan-kawan bisa cari di Google, banyak. Ya, disesuaikan. Kemudian pilih set transparan, gambar putih ini kita hilangkan ya, seperti itu. Oke, saya akan memasukkan informasi pendaftaran. Bahannya juga sudah disiapkan di sini. Untuk ini copy, kembali ke insert, masukkan lagi teks melalui text box ya. Kita sesuaikan ukurannya. Untuk contoh flyer, kawan-kawan nanti bisa lihat di Google contoh-contoh flyer dari beberapa sekolah ya, mungkin bisa sebagai acuan untuk mendesain flyer pada sekolah Bapak Ibu. Nama kantornya saya ingin perbesar, kemudian atasnya sedikit besar. Oke. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian di sebelah kanan saya ingin memasukkan barcode dan link pendaftaran. Barcode-nya kita sudah harus siapkan dulu ya. Kita sudah harus siapkan untuk teknik membuat barcode dan link pendaftaran, bisa dilihat di video tutorial saya. Kita masukkan barcode-nya, disesuaikan dengan ukuran atau kolom yang tersedia ya.
Kemudian kita copy linknya yang sudah kita buat. Link ini sudah di convert ke bit.ly ya, atau bit.ly. Kembali saya masukkan teks, insert text box. Oke, saya paste linknya ya, mungkin seperti ini. Saya masukkan teks lagi, memberi keterangan di bawah barcode supaya barcode ini berfungsi, misalnya, atau silahkan scan barcode ini ya. Font size nya disesuaikan lagi. Setelah itu saya masukkan informasi di atas, bisa saya kopikan ini aja. Link pendaftaran. Nanti disesuaikan ya. Oke. Mungkin terlalu besar, bisa diperkecil supaya kelihatannya menarik. Ya, seperti itu. Nanti kawan-kawan bisa modifikasi, mungkin ada ikon-ikon pendaftaran yang lain sehingga bisa mempercantik layar kita. Ya, mungkin tampilannya seperti ini ya. Yang terakhir kita akan modifikasi biar lebih menarik. Saya ingin yang di tengah hijau ini tidak kelihatan kosong. Kita coba menggunakan blok dulu, kotak yang mau dimodif, kemudian pixture, edit shape, add point ya. Kita tambahkan poin di sini, misalnya klik kanan add point, kemudian kita lihat lagi agak seimbang dengan yang di kiri, klik kanan add point, kita tambahkan satu lagi di tengah-tengah ya, kemudian diturunkan seperti ini, mungkin biar lebih menarik. Kita sesuaikan bentuknya ya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kotaknya kita turunkan. Ini lebih ya, ya seperti itu. Oh ya, oke, kita tarik, menyesuaikan lagi. Sangat mudah kawan-kawan membuat flyer atau desain flyer di PowerPoint. Ya boleh dikatakan murah meriah lah, tapi tidak kalah cantik juga dengan aplikasi-aplikasi profesional lainnya. Dan hasilnya juga lumayan. Jika orang salah menaksir ya, bisa jadi ini bisa dibilang ini bukan di PowerPoint di desainnya. Hal ini sangat praktis. Oke, yang terakhir tinggal kita percantik aja. Misalnya di atas putih ini kita ingin
memasukkan gambar supaya tidak kelihatan polos. Seperti tadi, masukkan gambar, siapkan gambar. Saya ini contohkan gambar jembatan merah putih ya, seperti ini. Diletakkan, kita potong dulu gambar ini terlalu besar, crop, lihat posisinya ya, ditarik lagi sampai batas. Oke, setelah itu enter. Kita letakkan gambar ini di paling belakang semua objek. Caranya klik kanan, send to back ya, seperti itu. Jika ingin diedit ya mungkin bisa crop kembali dan menaikkan gambar supaya oke, misalnya begitu ya. Kemudian yang foto juga masih bisa diedit, foto yang berada dalam objek ini masih dengan crop ya, contoh ya. Terakhir kita akan percantik. Oke, mulai dari logo kita tambahkan efek. Karena ini gambar maka editnya di picture effect. Saya ingin menambahkan bayangan ya, di sini shadow ya, atau bisa disetting secara manual ukurannya ya, seperti itu. Kemudian gambar ini juga untuk gambar yang di dalam objek, karena ini gambar kita editnya di picture effect. Bisa juga secara manual, size nya diatur. Oke. Ya. Kemudian segitiganya juga terus diatur kawan-kawan sesuai supaya kelihatannya menarik. Teksnya dikasih bayangan teks. Ya, yang terakhir misalnya informasi pendaftaran, saya ingin merubah warnanya, lalu saya beri shadow. Link pendaftaran juga biar seragam ya, karena judul ya. Oke, mungkin ini saja sebagai contoh ya. Silahkan berkreasi, dasar-dasarnya seperti yang sudah saya contohkan ini. Selanjutnya tinggal kawan-kawan kembangkan menjadi flyer yang lebih menarik dari ini lagi. Saya hanya menyampaikan dasar-dasar untuk menggunakan PowerPoint sebagai software pembuat flyer, brosur. Bisa juga kita buat spanduk di sini ya, tema-tema ruangan. Kita manfaatkan ini kalau misalnya kita belum menguasai Photoshop, Corel Draw, Canvas dan sebagainya ya. Jika sudah selesai, yang terakhir kita akan simpan ini, save dalam bentuk JPEG atau gambar ya. Ada dua cara untuk menyimpan ini dan saya akan jelaskan. Yang pertama, kita akan simpan dalam bentuk gambar. Cukup Ctrl S atau file save.
pilih tempat dimana kita akan menyimpan. Misalnya saya tempatkan di desktop. Oke, masukkan nama filenya, misalnya latihan layar. Oke, jangan di save kawan-kawan. Kalau kita save maka ini dalam bentuk PPT ya, kita harus pilih JPEG atau PNG ya, saya sarankan ke JPEG kemudian save ya, karena ini slide cuman satu slide ya, terserah pilih saja all slide karena cuma satu slide. Oke, kita sudah memiliki satu gambar dalam bentuk JPEG flyer ini yang siap dibagikan. Yang kedua, kita akan save as dalam bentuk PDF. Save as, cari lagi folder dimana akan kita simpan. Kawan-kawan pilih PDF ya. Oke, misalnya layar latihan PDF ini milih standar ya, jangan minimum karena kita butuh kualitas yang bagus, maka pilih standar publish save ya. Kita akan melihat hasilnya seperti apa. Ini yang PDF ya, saya buka dulu yang PDF ya. Ini hasil yang dibuat tadi secara sederhana seperti ini. Nah, ini dalam bentuk PDF. Resolusi gambarnya sangat bersih ya, sangat bersih, tidak beda jauh dengan Adobe Photoshop ya. Kemudian yang terakhir dalam bentuk JPEG ya. Ini yang dalam bentuk JPEG tadi gambar. Nah, ini flyer kita udah jadi nih. Oke, demikian yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan sekalian, terutama buat Bapak Ibu guru atau operator sekolah atau teman-teman yang terlibat dalam penerimaan peserta didik baru, mungkin sebagai sumber atau bisa menjadi acuan dalam mendesain flyer PPDB tahun 2020 ini. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.